Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat kisah misteri yang sudah mendukung dan mensubscribe channel kisah misteri ini. Dan kali ini berkesempatan pengalaman pribadi saya di waktu tahun 2014 menjelang 2015. Singkat cerita, waktu itu saya mengalami drop atau down di masa saat itu ada penggusuran di daerah Jakarta Utara, Penjaringan, dimana di situ ada perapian tempat di kolong jembatan. Waktu itu saya mengalami digusur sampai shock berat. Saya digusur waktu itu di masa jabatan baru Pak Ahok. Terus lambat laun setelah itu saya digusur, saya jadi berantakan. Saya pindah ke Pendongkelan daerah Kapuk. Saya pindah di sana, saya ngekos di sana, terus mencoba merintis kembali. Waktu itu banyak halangan dan kendala juga, nggak semulus, semakin berantakan pekerjaan. Dan ya memang pikiran lagi kalut, segala sesuatunya nggak tahu entah kenapa kacau aja pikiran, nggak bisa konsentrasi untuk bekerja entah kenapa. Tiba-tiba ada datang seorang teman tuh mengajak untuk partner kembali di zona nyaman untuk buka usaha kembali di daerah Cikarang. Tapi saya nggak mau, saya masih bertahan di situ karena saya masih banyak tanggung jawab pekerjaan di situ. Karena nggak tahu gimana lokasinya buat usaha, rasanya panas dan nggak enak. Karena waktu itu bangkrut dan pikiran juga kacau, semua berantakan ya. Dan dapat tempat juga kurang bagus di Pendongkelan, itu juga kurang nyaman banget. Terus lambat laun mulai berpikir, ya udahlah, aku mau hijrah aja ke Cikarang. Di sana di Cikarang itu saya nggak langsung mempercayai seseorang itu untuk langsung kita langsung join kerja, ataupun aku belajar dulu. Karena basically saya udah di bidang usaha ya, pelan-pelan aku paham di bidang itu. Terus mencoba untuk bekerja di bidang itu. Ya udah, di saat itu aku berusaha untuk bangun usaha kecil-kecilan kembali di pabrik roti, tapi belum atas nama pribadi, saya masih join gitu. Karena pikiran masih kalut dan kurang, masih berantakan segala macam dan usaha, dan waktu itu masih digusur dan sampai down sampai gimana nggak tahu. Tiba-tiba mulai berantakan semuanya. Terus mulai menenangin diri dulu, berjalan dengan pelan-pelan usaha, alhamdulillah. Terus mulai naik-naik, terus akhirnya datang lagi cobaan. Ya mungkin memang sudah kehendaknya ya, kehendak Gusti ya. Terus terjadi seperti itu, berantakan pekerjaan. Nggak tahu entah kenapa lambat laun itu bekerja itu tiba-tiba kerasukan, mau bikin produksi tiba-tiba kerasukan, mau kemas tiba-tiba kerasukan. Dan aneh saja buat saya, tiba-tiba dari sana terus digusur, terus dari Pendongkelan merasa panas dan tetangga dan banyak orang yang iri dan segala macam, nggak tahu. Begitu rasanya udah diombang-ambing, tiba-tiba mau ke zona yang nyaman malah tambah gak nyaman lagi. Ya memang kalau udah sesuatu udah rencana dari Gusti Allah ya seperti itu, ya udah. Tapi ya pusing banget saat itu.
di tahun 2015-16 itu, menanjak 1 tahunnya ke situ, ke 15-16 itu semakin parah itu, tiba-tiba sembuh lagi, tiba-tiba ada kesurupan lagi, dan mau produksi gagal lagi. Entah kenapa cobaannya berat banget. Ternyata tempat yang saya tempatin di situ itu horor banget. Di situ ada sebuah makam di dalamnya, terus di situ juga ada ya mistis lah, Pak Omen. Nggak cocok buat ini, karena saya sendiri waktu buka belum selamatan, belum syukuran, belum apa gitu, asal gitu. Karena waktu itu saya nggak percaya dengan goib dan nggak percaya dengan mistis, hal-hal seperti itu gitu. Ya udah, kita usaha aja, bismillah, kerja gitu. Tapi ternyata salah satu ustadz itu bilang, tempat ini seperti ini, seperti ini, kamu harus rapin dulu, kamu harus beresin dulu biar kamu enak kerja. Ya udahlah, kita ikutin aturannya, kita syukuran kecil-kecilan. Terus habis syukuran itu nggak makin baik, tambah makin parah, mau produksi gitu. Ya udah, tiba-tiba produksi itu gagal, ada yang jelek, terus gimana, tiba-tiba lagi kesurupan. Singkat cerita, tiba-tiba ada satu orang yang kesurupan itu, orang kayak dakar-dakar gitu, kayak nantangin gitu kan, kayak nantangin gitu, nunjuk-nunjuk muka saya gitu. Kalau bahasa Indonesianya sok apa ya, ya kamu kalau berani gitu, kamu kalau berani maju gitu ya. Sontak gemeter dong. Kalau saya tuh kan nggak pernah ngalamin kayak gitu, gemeter badan, mau diapain gitu kan, mau dibacain bismillah juga dia tambah ngangkang, gimana mau ngapain itu, coba pikir penuh. Udah lah, pasrah, mau ngapain bismillah aja. Terus dia nggak tahu tuh, nggak tahu tiba-tiba kayak gitu, terus nantang mau tanya dulu atau tuh sampai gini terus gini berdarah gitu, aneh gitu nantangin. Oh, kalau berani gitu maju gitu. Terus manggil Pak Ustadz gitu, karena nggak tahu mau ngapain. Terus tiba-tiba Pak Ustadz udah sih antang, terus Pak Ustadznya pulang, berubah lagi, matanya tambah keren lagi gini, rambutnya berantakan, ini disobek, gimana nggak. Ini pengalaman pribadi saya dan nyata, real, dan memang bagi saya luar biasa, dan sangat-sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan saat itu pikiran udah buntu, ini udah ke kiai ini udah semua, terus udah dakar, udah nantangin kayak gitu. Ya udah, bismillah, udah saya sapa dengan baik-baik. Dia masih ngotot, nantang, tunjukin kayak gitu kayak mancing keluar emosi gitu. Dan singkat cerita, entah kenapa saya tuh refleks sendiri, tiba-tiba saya gitu, dia terpontal-pontal gitu, kayak dua dunia, atau mungkin kayak video misteri-misteri lain itu. Dan ini pengalaman yang luar biasa. Dia berjungkir-jungkir sampai jatuh berkali-kali, tapi dia bangkit lagi, terus nantangin lagi, terus akhirnya dia tuh gini, kamu saya tunggu di makamnya Nyai Subang Larang. Oh, ini aneh, yang buat apa urusan saya itu apa di sana, nggak punya kepentingan dan apa gitu. Malamnya saya udah pas sebelum dia udah sembuh, saya istirahat. Malamnya saya kayak ada orang ngetuk gitu pintu kamar, gitu. Saya udah cuek aja, aku nggak mikirin itu, terus tiba-tiba mesin itu bisa nyala sendiri ya, gitu. Udah, sendok pada kadang-kadang ada yang hilang, pilih pokoknya di situ kejanggalan mulai terasa, dan aku udahlah, sebodoh. Tiba-tiba mau produksi, nah kenapa pas mau produksi pagi-pagi itu kemasukan lagi, dagar nantang lagi. Wah, ya udah, ternyata dia tuh bikin pesan. Ya udah, saya berangkat ke sana di daerah Subang, ya perkampungan gitu. Saya datang di sana 2 hari 3 malam.
sana itu aku bengong mau ngapain gitu, baca tahlil juga nggak bisa gitu kan, baca apalagi baca Al-Quran ayat-ayat kayak gitu kan, mau diapain di makam gitu kan, hanya tetap bengong aja, udah gelap lagi. Itu pengalaman saya paling dibilang konyol, paling bodoh gitu ya, tapi ya nggak tahu mau apa ya gitu kan. Ya aku ikutin aja dari pesan itu tadi, saya duduk kayaknya udah mau ngapain gitu, terus dalam hati cuma mau ngapain gitu. Itu dapat telepon, alat-alatnya diambil sama temen. Ya udah, terus saat itu udah kehilangan. Terus aku balik lagi ke Jakarta. Aku ngambil ada berapa lah bekal sedikit aku ambil. Setelah itu aku balik lagi ke Cikarang karena masih banyak barang-barang di sana. Terus maksudnya barang pribadi, bukan barang untuk produksi sana. Terus akhirnya tiba-tiba itu kayak ada bau-bau nggak enak gitu, kayak anyir gitu. Padahal pagi loh, menjelang siang gitu di ruangan gitu. Terus tak tinggal buat ya sholat terus tiduran, tiba-tiba suruh lagi ke sana. Ya udah aku berangkat ke sana lagi. Hanya subhanallah, ternyata di situ banyak pesan bahwa teman-temanmu di sekitar itu hanya memanfaatin kamu, dan kamu kembali ke fitrah, kembali ke nol, dan sini kamu duduk aja sesuka hatimu, kamu mau baca doa ataupun apa terserah gitu. Dan disitulah saya mempunyai titik bangkit. Di situ ada sosok seorang kakek gitu, entah kan itu kakek nyata atau enggak, yang penting dia kakek berwujud manusia. Dia bilang cuma gini, setelah ini cucikan badanmu, bersihkan badanmu, lalu pulang, nanti kamu akan jadi orang sukses lagi gitu. Dan kamu bisa melakukan bahasa Sunda dia kayak gitu. Cuma aku ingatnya kamu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain dengan yang kasat mata itu kan gitu. Ya udah, setelah itu aku punya dari situ udah amat. Tiba-tiba waktu aku pulang lagi ke Cikarang, tiba-tiba ada tetangga yang kena apa gitu, kesurupan atau tiba-tiba aku pas di situ gitu. Terus akhirnya saya tolong, alhamdulillah sembuh. Terus akhirnya dipanggil situ. Terus itulah saya dapat itu, karena di situ bukan saya meyakini di situ bahwa sakit atau enggak, itu semua karena ridhonya Allah. Tapi dari situ saya punya kekuatan. Terus saya jalan waktu, saya punya bekal beberapa, terus akhirnya kembali ke ini pengalaman saya di makam Subhanallah. Dan terima kasih sudah menonton channel saya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen, dan di share. Ini pengalaman misteri saya di waktu 2015-16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, dan